Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, dan ketaatan kebaikan itu akan mendatangkan ketaatan dan kebaikan berikutnya. Jadi di dalam Islam al-hasanah ta'ti bil hasanah, kebaikan akan mengundang dan mendatangkan kebaikan berikutnya. Wasayyi'atu ta'ti bisayyi'ah, akan tetapi kejelekan atau maksiat itu akan mendatangkan dan juga mengundang maksiat yang berikutnya. Wal hasanatu ba'da sayyi'ah tamhuha, dan kebaikan atau ketaatan sesudah kemaksiatan itu akan menghapuskan. Tetapi sebaliknya, wasayyi'atu ba'dal hasanah, kejelekan atau kemaksiatan sesudah kebaikan dan ketaatan itu akan mempupuskan juga pahala yang telah dikumpulkan. Dan telah kita sebutkan, seorang muslim senantiasa bersemangat pada ketaatan. Dia berniat dan berazam, kemudian dia berpindah dari satu musim ketaatan ke ketaatan berikutnya. Dan Ramadan telah usai sebagaimana yang kita ketahui, dan di depan kita ada musim ketaatan berikutnya, yakni terutama bulan Zulhijjah dengan mausimil hajj. Dan kita masih pada pembahasan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat rangkaian haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi acuan bagi ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Demikian juga semua ibadah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian tata cara haji dariku, lihatlah. Demikian juga Rasulullah SAW beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Naam. Maka seorang muslim terikat dengan mutaba'atun Nabi SAW, menyesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada ruang bebas untuk bisa inovasi atau improvisasi dalam ibadah. Nah, jamaah sekalian, rangkaian ibadah Rasulullah SAW ketika haji itu disaksikan oleh kurang lebih 100.000 sahabat. Sebab beliau ketika melakukan haji wada', beliau melakukannya bersama 100.000 kurang lebih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat yang merangkum dan menceritakan bagaimana hajinya Rasulullah SAW sehingga kita bisa mencontohnya, itu adalah sahabiyun jalil, sahabat yang utama, Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Telah berlalu kita jelaskan tentang hukum haji, bahwa haji itu termasuk juga umrah wajib satu kali seumur hidup, dan itu dilakukan dengan fauran, diusahakan bersegera dan tanpa ditunda. Dan juga haji mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa dan juga ancaman bagi mereka yang menundanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana dulu Rasulullah SAW melakukan haji, sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita tambahkan dengan beberapa referensi hadis yang lainnya. Maka yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melaksanakan haji itu hanya satu kali. Beliau melakukan haji satu kali, dan itu juga sekaligus haji perpisahan. Momentum perpisahan Rasulullah SAW dengan para sahabat, sehingga terkenallah dalam lintasan sejarah dengan sebutan haji wada', haji perpisahan. Dan itu dilakukan pada tahun ke-10 Hijriyah. Pada tahun ke-10 Hijriyah, saat usia Rasulullah SAW telah mencapai 63 tahun.
Nah, Jabir bin Abdullah menyatakan Rasulullah SAW tinggal selama 9 tahun di Madinah dan beliau tidak pernah haji. Yang beliau pernah lakukan adalah umrah. Ketika Rasulullah SAW terhalang akan umrah dan tercapainya perjanjian Hudaybiyah tahun berikutnya, baru kemudian beliau umrah. Jadi beliau umrah sengaja 1 kali. Demikian juga beliau melakukan haji, rangkaian haji termasuk umrah di dalamnya itu juga 1 kali. Kemudian beliau mengumumkan kepada para sahabat pada tahun ke-10, bahwa beliau akan melaksanakan haji. Maka itu menimbulkan kehebohan di kalangan para sahabat dan semua para sahabat berniat ikut serta dalam haji Rasulullah SAW. Kemudian banyak para sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga para sahabat yang berada di luar kota Madinah, mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah sehingga kota Madinah penuh. Ya, penuh dengan para sahabat Rasulullah SAW yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu bagaimana kondisi haji di zaman dulu dengan jarak kurang lebih 450-an. Dari 450-an kurang atau lebih dari Madinah ke Mekah dengan jalan kaki atau menaiki hewan. Bagaimana luar biasanya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW keluar daripada kota Madinah menuju kota Mekah bersama kurang lebih 100.000 sahabat. Itu pada tanggal 25 Dzulqa'dah. 25 Dzulqa'dah. Sebagaimana kita sebutkan dan kita ketahui, ada Ashhurul Hajj, ada bulan-bulan di mana kaum muslimin bisa berihram, berniat, kemudian memakai kain ihram dengan niat haji itu pada 3 bulan. Yang pertama adalah bulan Syawal, kemudian yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang ketiga adalah 9 awal daripada bulan Dzulhijjah. Itu adalah saat di mana seorang muslim bisa ihram untuk haji. Kemudian Rasulullah SAW keluar daripada kota Madinah dalam rombongan yang sangat besar. Sebagiannya dominannya jalan kaki, kemudian menaiki kendaraan atau mereka menuntun kendaraan. Pada tanggal 25 Dzulqa'dah menuju Dzulhulaifah. Jadi di dalam Islam ada 2 miqat namanya. Yang pertama adalah miqat waktu untuk mengambil ihram, dan yang kedua adalah miqat tempat, miqat zamani dan miqat makani. Adapun miqat zamani tadi pada bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 awal daripada bulan Dzulhijjah. Adapun miqat tempat untuk melaksanakan ihram, kalau daripada Madinah itu disebut dengan Dzulhulaifah, atau masyarakat Indonesia biasanya nyebutnya adalah Bir Ali, kurang lebih 420 km dari Madinah ke Mekah. Kemudian bagi penduduk Yaman itu disebut dengan Yalamlam, kurang lebih sekitar 120 km dari arah Yaman ke Mekah. Kemudian bagi penduduk Syam itu kalau nggak salah namanya adalah Juhfah. Kemudian bagi penduduk Irak itu adalah Dzatu Irqin, dan bagi penduduk Najd itu namanya adalah Qarnul Manazil. Ini adalah miqat tempat. Bagi penduduk Mekah, miqat mereka adalah tanah yang halal. Tanah yang halal untuk umrah. Adapun jikalau untuk haji adalah tempat kediaman mereka sendiri. Demikian juga mereka yang tinggal rumahnya mukim setelah miqat. Jadi melewati miqat, kemudian ada di sana kaum muslimin yang tinggal, maka miqatnya adalah tempat di mana dia tinggal. Tempat di mana dia tinggal, walaupun dia boleh juga balik ke miqat kemudian lanjut ke Mekah.
Naam. Maka Rasulullah SAW menuju Dzul Hulaifah. Kata Jabir, lalu kami keluar sampai ke Dzul Hulaifah. Kemudian sebelum berihram, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beliau perintahkan kepada para sahabat adalah, kata Jabir bin Abdullah, maka Rasulullah SAW melepas pakaian yang beliau kenakan. Kemudian beliau mandi, lalu mengenakan pakaian ihram, dan terdiri daripada selembar kain yang disarungkan dan selembar kain yang dijadikan rida atau selendang atau kain yang dikumulkan. Beliau juga memakai sendal, dan jikalau tidak ada sendal maka beliau mempersilahkan untuk memakai khuf atau sepatu, dan beliau memotongnya di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki. Aisyah menceritakan, dan aku memberikan kepada Rasulullah SAW minyak wangi. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat di Dzul Hulaifah atau saat di miqat. Melepas pakaian, kemudian mandi, mengecek kuku, begitu juga kumis, begitu juga bulu ketiak dan kemaluan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, walaupun tidak sedang ihram, Rasulullah SAW waqqata lana, beliau memerintahkan kami secara khusus pada waktu-waktu tertentu untuk merapikan kumis, mencabut rambut ketiak, dan juga memangkas bulu kemaluan dan memotong kuku. Nah, setelah itu beliau memakai kain ihram yang terdiri daripada dua helai. Ada yang dijadikan bawahan dan ada yang dijadikan atasan, dan beliau memakai minyak wangi. Jikalau pada waktu solat, maka langsung solat fardu maksudnya. Jikalau tidak pada waktu solat, maka disunnahkan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Selanjutnya, menjelang ihram, Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Al-Imam bin Qayyim menyatakan bahwa salat 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagian para ulama menyebutkan itu adalah salat zuhur yang dikasar, sebab beliau datang ketika salat zuhur saat itu. Sebagian para ulama yang lain menyatakan itu adalah salat yang berbeda. Nah, intinya ketika datang waktu salat, maka salat wajib tadi sudah mencukupi. Jikalau datang ke Dzul Hulaifah tidak pada waktu salat, maka disunahkan untuk salat 2 rakaat. Kemudian beliau menunggangi onta. Beliau punya onta namanya Al-Qaswa. Ketika beliau telah di atas onta, baru kemudian beliau bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelumnya ketika awal naik dan sudah naik, beliau menyatakan Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Ya Allah, aku berniat untuk umrah dan haji. Aku berniat untuk umrah dan haji. Bagi mereka yang tamattu', Allahumma labbaika umratan. Bagi mereka yang ifrad, Allahumma labbaika hajjan. Jadi khusus untuk ibadah haji jemaah dan juga ibadah umrah, niat tetap di hati, tetapi juga diucapkan di lisan. Tapi ini khusus ibadah haji, tidak ibadah yang lainnya, tidak sholat, tidak pakai usolli. Jadi ibadah haji dan ibadah umrah niatnya di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, khusus umrah dan haji. Maka yang demikian menunjukkan yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu adalah ihram atau haji jenis qiran. Sebab ada 3 pilihan jamaah ibadah haji. Yang pertama adalah tamattu'. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni seseorang datang ke Mekah melaksanakan umrah dengan tawaf dan sa'i, kemudian tahallul selesai. Boleh berpakaian biasa, boleh berhubungan dengan istri,
dan hal-hal yang tidak boleh lainnya sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Maka ketika datang dia melakukan umrah, tawaf dan sa'i untuk umrah. Adapun yang kedua adalah jenis haji yang disebut dengan qiran. Qiran itu maksudnya disandingkan, digabungkan. Ketika datang ke Mekah, maka yang dilakukan adalah umrah juga, sama seperti tamattu'. Bedanya umrahnya disambungkan ke haji, dalam artian pakaian ihram tidak dilepas, niat ihramnya tidak terputus, dan berlaku tetap larangan ihram sampai selesainya semua rangkaian ibadah haji. Naam. Adapun yang ketiga, apa tadi yang ketiga jemaah? Ifrad. Ifrad itu adalah seseorang menyatakan Allahumma labbaika hajjan, yang dia niatkan hanyalah haji. Dia datang ke Mekah, maka yang dia lakukan bukanlah umrah, tetapi tawaf kudum. Tawaf selamat datang namanya. Naam. Bukan tawaf umrah, tawaf kudum. Kemudian jikalau dia tambah dengan sa'i, maka nanti tidak perlu lagi sa'i setelah tawaf ifadah. Naam. Nah, ifrad juga sama seperti qiran, menjadi satu kesatuan, yakni dia tidak boleh melepas kain ihram. Tidak boleh melepas kain ihram. Atas tamattu' dan qiran itu ada namanya hadyu. Ada namanya kewajiban menyembelih hewan. Nah, kita kembali. Berarti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi adalah jenis ibadah haji apa jemaah? Qiran. Para sahabat kebanyakannya niatnya qiran atau ifrad. Mereka awalnya tidak tahu apa yang disebut dengan tamattu'. Maka Rasulullah SAW menyatakan ketika di atas onta, Allah labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Dari Anas bin Malik dia menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bertalbiyah untuk haji dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Jadi mengucapkan niat dan mengucapkan, kemudian setelah itu bertalbiyah. Bagi laki-laki dengan suara kencang, bagi perempuan dengan suara kencang kalau enggak ada laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki asing, maka talbiyahnya diucapkan dengan suara yang pelan. Demikian juga wanita jamaah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki, mandi. Kemudian bedanya memakai pakaian biasa, hanya saja tidak boleh menutup wajah dan memakai kaos tangan. Demikian juga memakai minyak wangi, tetapi minyak wangi perempuan yang disyariatkan adalah minyak wangi yang mempunyai warna, menghilangkan bau, tapi baunya tidak semerbak tercium oleh orang lain. Itu bedanya minyak wangi laki-laki dengan perempuan. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk bertalbiyah. Wahai sahabat, bertalbiyahlah. Maka para sahabat dalam jumlah ribuan, mereka semua bertalbiyah. Di antara para sahabat ada yang bertalbiyah dengan suara kencang, ada yang pelan, ada yang terputus, dan ada yang kontinu terus menerus sampai ke Mekah. Jabir bin Abdullah menyatakan, dan kaum muslimin bertalbiyah dengan apa yang ditalbiyahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu para sahabat tidak mengenal terpisahnya antara umrah dengan haji, maka para sahabat berniat akan melakukan haji tanpa ada niat umrah. Jadi Rasulullah SAW sudah menuntun hewan, beliau niatkan untuk qiran. Maka bagi qiran ada yang disebut dengan hadyu. Itu syariat awalnya sebetulnya dibawa dari kampung halaman. Ya, tetapi kata para ulama, sehubungan dengan keadaan sekarang yang konteksnya jauh berbeda, maka hadyu bisa dibeli di Mina atau di Mekah. Naam. Selanjutnya kata Jabir bin Abdullah, mereka mengulang-ulang talbiyah dan baru berhenti bertalbiyah
pada saat menjamah Hajar Aswad. Rasulullah SAW sampai ke Mekah, kemudian berdiri di satu tempat di Dhituwa, dan beliau masuk lewat satu dataran tinggi yang bernama Kida, sebagaimana diriwayatkan demikian. Dan beliau berhenti bertalbiyah hanya ketika sampai ke Masjidil Haram. Kemudian beliau masuk ke Masjidil Haram. Ya. Sesampainya beliau di Mekah, beliau berwudu sebelum melakukan tawaf. Sesampainya di Mekah, beliau berwudu atau mandi jikalau dimungkinkan bagi kaum muslimin sebelum memasuki Masjidil Haram dan melakukan tawaf. Kemudian Rasulullah SAW, kata Jabir bin Abdullah, masuk ke Masjidil Haram lewat pintu Bani Syaibah. Lewat pintu Bani Syaibah atau Babus Salam. Pintu kan banyak di Masjidil Haram kalau kita lihat. Dan beliau memasukinya waktu itu, kata Jabir bin Abdullah, lewat pintu Bani Syaibah atau yang lebih terkenal dengan Bab As-Salam. Bab As-Salam. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram, dan kita tahu bahwa secara umum masuk ke Masjidil Haram, cara untuk menghormatinya bisa dengan tawaf, dan itu sudah mencukupi daripada tahiyatul masjid. Kalau kita tidak tawaf seperti biasanya masuk ke masjid lain, maka kita sunnah untuk tahiyatul masjid. Nah, Rasulullah SAW kemudian melakukan tawaf. Ya, tawaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara ringkas sebagaimana kita ketahui, dimulai pada rukun Hajarul Aswad. Ka'bah itu mempunyai 4 sudut. Ya, sudut Hajarul Aswad, sudut Syam, sudut Irak, sudut Yaman. Nah, yang kita perhatikan adalah sudut Hajarul Aswad, sudut Yaman, dan sudut Hajarul Aswad. Maka Rasulullah SAW beliau mendatangi sudut Hajarul Aswad. Ya, beliau menciumnya atau menyentuhnya, atau bagi yang tidak sanggup maka mengisyaratkan jikalau bisa menyentuhnya maka mencium tangan yang menyentuhnya dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Baru kemudian beliau tawaf 7 keliling dalam keadaan suci. Maka tidak sah tawaf tidak dalam keadaan suci. Beliau melakukan ittiba. Ittiba itu adalah membuka bahu kemudian menyelempangkannya. Itu yang disebut dengan ittiba. Itu yang dimaksud dengan ittiba, memasukkan lewat bawah ketiak kanan, memasukkan lewat bawah ketiak kemudian membuka sebelah kanan, gitu maksudnya. Berarti begini ya. Kemudian beliau melakukan al-ramal pada 3 putaran khusus bagi laki-laki. Al-ramal itu adalah memperpendek langkah dan mempercepat dan memperpendek langkah. Itu adalah al-ramal pada 3 putaran pertama. Khusus pada tawaf umrah dan tawaf kudum. Tidak beliau lakukan untuk tawaf ifadah dan tidak beliau lakukan untuk tawaf wada'. Sebab tawaf itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tawaf kudum, kemudian tawaful umrah, dan juga tawaf ifadah, dan juga tawaf wada'. Nah, yang lari cepat 3 putaran tadi khusus pada apa jemaah? Kudum dan tawaf umrah. 3 kali putaran, jalannya apa tadi? Agak cepat. Adapun tawaf ifadah tidak demikian. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah melanjutkan, sebagaimana kita ketahui 7 kali putaran. Beliau berhenti jikalau ada keperluan, tetapi tidak lama. Kalau lama maka diulang dari awal. Dan
Jadi diletakkan di bagian bawah ketiak kanan, kemudian disampaikan di atas pundak kiri sehingga pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup. Pundak kiri tertutup. Itu yang disebut dengan ittiba, dan ramal tadi maksudnya adalah jalan cepat. Kemudian beliau ketika di rukun Yamani, ya beliau menyentuhnya tetapi tidak mengisyaratkannya, dan mengucapkan antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada yang ketujuh maka selesailah. Kemudian beliau mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Beliau salat 2 rakaat, kemudian minum air Zam-Zam, dan juga menyapukan sebagian ke kepala beliau. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa yang beliau lakukan menyapukan ke kepala atau minum tadi disyariatkan untuk tawaf ifadah. Sebagian yang lain menyatakan itu pada semua jenis tawaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Kemudian kita lanjutkan apa yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, beliau melakukan salat dengan membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Fatihah serta Qul huwallahu ahad. Selesai salat beliau pergi minum air Zam-Zam dan menyiramkan sebagian ke kepala. Kemudian kembali ke Hajar Aswad dan kembali mengusapnya. Beliau kemudian menuju Safa untuk melaksanakan sa'i. Beliau menyatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allah. Aku memulai dengan apa yang Allah Ta'ala dahulukan. Ayatnya inna Safa wal Marwata. Berarti yang didahulukan apa jemaah? Inna Safa, sesungguhnya Safa. Berarti yang didahulukan adalah Safa. Jadi ketika pertama kali kita membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allah. Kemudian kita tambahkan la ilaha illallah. Kemudian kita menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzaba wahdah. Kemudian kita menghadap kiblat dan berdoa sebagaimana hajat kita. Kemudian ke Marwah. Biasanya kita lihat ada 2 lampu hijau. Maka disunahkan apa tadi? Bahasa Arabnya ramal. Ramal apa tadi? Memendekkan langkah dan mempercepatnya, tetapi khusus bagi laki-laki. Ya, khusus bagi laki-laki, dan itu pada 7 putaran. Demikian juga yang dilakukan ketika naik ke Marwah. Dia menyatakan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa sebagaimana yang dia inginkan, dan itu dia sampai 7 kali. Nah, sampai 7 kali. Diulang sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bacaan yang demikian sebanyak 3 kali. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, selesai sa'i, beliau menyuruh orang yang belum membawa hadyu supaya bertahallul. Jadi ketika selesai sa'i, para sahabat kan tadi niatnya haji, tidak ada yang niat umrah, sebab mereka enggak mengetahui. Kata Rasulullah SAW, bagi yang tidak membawa hadyu dari Madinah, semuanya niatkan umrah. Selesai ini lepas pakaian ihram dan kalian pilih tamattu'. Jadi akhirnya itu ditekankan oleh Rasulullah SAW, sehingga sebagian para sahabat ikut pada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, semuanya melakukan haji tamattu'. Awalnya kan niat mereka ifrad atau mungkin qiran, tetapi Rasulullah SAW kemudian memerintahkan supaya diubah. Kenapa? Mereka tidak membawa hadyu dari
Madinah. Maka kata Rasulullah SAW, lebih utama dan yang tepat bagi kalian adalah tamattu'. Maka para sahabat bertahallul, kemudian melepas kain ihram untuk menunggu pada tanggal 8 Zulhijjah. Pada tanggal 8 Zulhijjah. Kalau kita lihat jamaah, lebih gampang tamattu', ifrad atau qiran? Tergantung Pak ya? Iya, tergantung. Tergantungnya gimana Pak? Mohon maaf Pak. Oh iya betul, tergantung ketibaan. Kalau ketibaannya lebih duluan, cepat, maka yang paling enak adalah tamattu'. Tapi ketika langsung, ya mungkin. Dan para ulama menyepakati yang lebih utama atau mayoritas di kalangan mereka adalah haji tamattu' itu lebih utama. Wallahu taala alam bishawab. Nah, kita lanjutkan apa yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian semua orang kemudian bertahallul atau dominan di kalangan para sahabat, kecuali yang diriwayatkan yang tidak bertahallul adalah Rasulullah SAW, Ali dan sebagian sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menunggu hari tarawiyah, yakni pada hari ke-8 Zulhijjah. Hari 8 Zulhijjah, kemudian mereka memulai ihram kembali bagi yang telah tamattu'. Jadi kembali mengambil ihram, hanya saja bedanya bagi mereka yang sudah ada di Mekah untuk ihram haji dari tempat mereka berada di Mekah tanpa perlu mengambil miqat khusus lagi. Miqat mereka adalah tempat di mana mereka berada di Mekah. Nah, seperti itu. Demikian juga bagi penduduk Mekah. Jadi khusus keluar dari tanah Mekah ke tanah halal, dari haram ke tanah halal, itu hanya khusus bagi ibadah umrah. Khusus bagi ibadah umrah sebagaimana diperintahkan kepada Aisyah. Nah, selanjutnya kata Jabir bin Abdullah, ketika hari tarawiyah, Rasulullah SAW dan para sahabat menuju Mina dan berihram untuk haji. Ketika di Mina, Rasulullah SAW mereka bermalam. Mereka melakukan sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pada waktunya. Hanya saja yang 4 dijadikan 2. Nah, di sini memang menimbulkan sedikit diskusi, bahkan agak panjang diskusinya saya lihat di Zadul Ma'ad tentang penduduk Mekah. Ya, Mekah ke Mina berapa kilo Pak ya? Kira-kira Pak? Ya mungkin 8 atau 10 lah ya, kurang lebih lah ya. Nah, itu kan sebetulnya belum masuk status musafir dan belum diperbolehkan qasar. Akan tetapi fakta, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa para sahabat semuanya ngikut Rasulullah melaksanakan sholat yang 4 menjadi 2. Ya, menimbulkan analisa yang berbeda dan pendapat yang berbeda di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama menyatakan bahwa yang demikian karena mereka dihukumi musafir juga. Ada juga yang berpendapat yang demikian karena kekhususan untuk nusuk haji, tanpa perlu dipertanyakan lagi. Intinya ketika haji, ketika nusuk, tanpa membahas batasan musafir, ketika di Mina bagi jamaah haji, syariatnya yang lebih utama salatnya apa? Qasar. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika di Mina, ya, beliau melakukan salat dengan cara dikasar, dan pagi hari setelah salat subuh pada tanggal 9 beliau meninggalkan ke Mina ketika matahari telah terbit. Kemudian beliau menuju Arafah. Ya, tetapi beliau tidak langsung wukuf, beliau singgah dulu di Namirah. Ada tempat namanya Namirah, ya, di dekat Arafah. Biasanya ada juga tenda dan ada juga keterangan. Beliau di sana sampai matahari tergelincir ke arah barat atau masuknya waktu sholat zuhur. Maka kemudian beliau melintas sampai ke Arafah ketika itu.
Dan kemudian melakukan salat secara jamak takdim. Beliau melakukan salat secara jamak takdim. Naam. Dan beliau tidak melaksanakan salat sunnah. Kemudian beliau berkhutbah dan beliau menunggang onta ke tempat wukuf sesudah salat asar maksudnya, dan kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa serta mengangkat tangan sampai tenggelamnya matahari. Naam. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau melakukan salat zuhur iqamah lalu salat asar dengan cara takdim. Kemudian beliau berkhutbah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu beliau lakukan sampai tenggelamnya matahari. Maka kemudian beliau bersiap ke Musdalifah setelah tenggelamnya matahari. Maka wukuf itu adalah rukun, tapi sampai tenggelam matahari itu masuk dalam wajib haji. Kalau tidak wukuf tidak sah hajinya, tapi kalau wukuf walaupun sebentar sudah sah. Kalau tidak sampai tenggelam matahari, berarti dia wajib kena hukuman namanya dam, menyembelih lagi. Tamattu sudah menyembelih, kalau tidak sampai tenggelam matahari, nyembelih lagi. Kemudian setelah tenggelamnya matahari, bergegas ke Musdalifah. Kemudian di Musdalifah melakukan maghrib dan isya dengan cara takhir, dikebelakangkan, dan itu menunggu sholat subuh. Maka biasanya di Musdalifah itu tidak ada tenda, Pak ya. Tidak ada tenda sebab kan hanya mabit. Ada yang gelar sajadah, ada yang gelar tikar, macam-macam. Khusus bagi mereka yang tua dan tidak fit, setelah tengah malam sudah boleh langsung ke Mina, sebagaimana itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun beliau dan para sahabat menunggu pelaksanaan salat subuh, setelah subuh baru ke Mina untuk Jamratul Aqabah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau melakukan Jamratul Aqabah, menyembelih hadyu dan menyembelih hewan korban, dan beliau kemudian ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Wallahu taala alam bisawab. Nanti kembali kita lanjutkan. Ini separuh daripada yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan jamaah. Insyaallah sudah hafal Pak ya, tapi kita ulang-ulang supaya ingat kembali, kemudian menimbulkan semangat dan motivasi. Iya. Silakan, ada pertanyaan? Iya, silakan. Iya, betul. Iya, jadi Rasulullah SAW memilih haji qiran saat itu. Beliau memilih jenis haji atau jenis ihram yang disebut dengan qiran. Qiran itu apa? Umrah disambung dengan apa? Haji. Maka tidak melakukan tahallul, begitu ya. Tidak melakukan tahallul. Nanti tahallulnya itu yang pertama saat ketika Jamratul Aqabah, tahallul kecil, kemudian tahallul besarnya sampai boleh jima itu saat selesai tawaf ifadah. Ketika ada yang berhubungan setelah Jamratul Aqabah, tahallul yang kecil berhubungan, maka dia wajib dam, tapi damnya bukan kambing lagi. Damnya adalah onta dan hajinya tetap sah. Tapi kalau sebelum tahallul berhubungan, maka ibadah puasanya tidak
sah. Seperti itu insyaallah. Dipotong pendek, disisain Pak. Kalau tahallul sugra, kalau tahallul kecil. Kalau kan ada kasar pendek, ada halak digundul. Kalau digundul, kemudian digundul lagi, 2 kali gundul jadi. Ya, kita kan misalkan habis Jamratul Aqabah, itu kan katakanlah milih digundul. Kemudian tawaf ifadah, selang 1 hari digundul lagi. Kayaknya nggak ada lagi yang digundul kan? Ya mungkin dipendekin, setelah itu dihalak atau dicukur habis pada saat selesai tawaf ifadah. Nah, oh ya, kalau jauh bisa jadi sudah tumbuh Pak ya. Saya waktu itu digundul Pak. Jadi setelah umrah tahallul, ya lebih utama kan yang saya maksudkan tadi tahallul yang kecil sama tahallul besar. Saat Jamratul Aqabah dengan saat selesai tawaf ifadah, itu kan dekat. Nah, yang adapun kalau tahallul selesai umrah, maka tetap yang lebih utama adalah digundul, halak. Jadi saya waktu itu digundul tanggal awal-awal Zulhijjah, kemudian selesai ifadah sa'i digundul lagi, jadi 2 kali gundul. Hah? Sudah lumayan Pak, sudah lumayan. Tapi kayak ada, karena mungkin banyak debu, jadi kayak ada bisa dibuka gitu Pak, lapisan kulit kepala gitu ya. Iya. Iya, halak memang lebih utama. Halak lebih utama. Nah, ada yang lain silakan. Jadi fala rafath tidak boleh dia muqaddimah. Maksudnya bermesraan dengan istri, bercanda hal-hal yang menjurus demikian. Ya, itu tidak boleh, dijauhi. Dan anehnya di sana godaan itu kuat gitu, Pak. Mungkin karena dilarang kemudian ya syaitannya godanya demikian. Ya, silakan, ada yang lain? Iya, masuk ke Arafah itu ketika beliau masuk waktu zuhur, ketika oh ya, naam. Ketika sholat zuhur dan asar tergelincir matahari, kemudian dilakukan wukuf, dan wukuf itu bisa walaupun hanya sejenak. Artinya kalau yang terlambat dari Mina masih sempat untuk melaksanakan wukuf yang jelas sebelum tenggelamnya matahari, seperti itu. Kalau kita lihat jamaah haji Indonesia kebanyakan itu karena panas sekali Pak ya, kebanyakan di tenda. Padahal sunnahnya adalah di alam terbuka, terutama habis asar tadi sampai tenggelamnya matahari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bagi mereka yang tidak punya uang beli hadyu, maka di syariat atas mereka adalah puasa 3 hari saat di Mina atau saat di Mekah, dan 7 hari ketika saat sudah pulang. Puasanya bisa sebelum ke Mina, bisa juga saat hari tasyrik. Jadi bedanya jamaah haji mereka tidak disyariatkan puasa Arafah, tapi yang tidak mampu disyariatkan puasa pengganti hadyu. Hari tasyrik kita nggak boleh puasa yang mukim, tapi jamaah haji di sana sedang puasa kalau mereka tidak membayar hadyu bagi yang tamattu', seperti itu. Nah,
Silahkan, mungkin ada yang lain. Iya Pak. Iya, sebagian jamaah mungkin ada yang memanfaatkan dengan umrah berkali-kali. Keluar dulu ke tanah halal, biasanya ke Tanim ya kalau nggak salah, atau ke Ji'anah, kemudian masuk lagi umrah. Ditanyakan kepada mufti Saudi yang telah wafat saat itu, juga kepada para ulama Saudi yang lain, apakah yang demikian disyariatkan? Maka beliau menyatakan bahwa yang demikian tidak disyariatkan. Mengulang-ulang dengan niat menambah sebanyak-banyaknya, dengan niat menambah sebanyak-banyaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jikalau niatnya adalah bagi ulama yang membolehkan badal umrah, ya sekalian membadalkan, tapi bukan untuk mengulang, sekalian untuk membadalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kalau kita lihat jamaah haji memang kebanyakan ke Tanim gitu Pak ya, rombongan balik lagi, rombongan balik lagi, seperti itu. Ya, silakan, ada pertanyaan lain. Jamaah mungkin yang masih bingung tentang umrah atau haji. Nah, telah kita sebutkan bahwa ada beberapa jenis visa. Ya, kemarin kan kita telah sebutkan tentang patokan orang mampu. Orang yang mampu itu punya harta perjalanan dan bekal, serta ketika di sana amannya di perjalanan, kemudian juga sehat di badan, di samping dia juga tentu saja telah balik, dan bagi wanita mempunyai mahram. Ada memang kebijakan Saudi saat ini kalau nggak salah mahram tidak wajib lagi. Kita katakan bahwa regulasi satu negara tidak jadi patokan beragama. Jadi kalau salah ya tetap salah begitu ya. Kalau nggak salah nggak wajib lagi Pak ya saat ini untuk umrah dan haji. Ada perubahan pada regulasi sehingga saya lihat ada yang umrah tanpa ada mahram dan itu tetap dapat visa. Nah, kemudian salah satunya juga ditambah zaman ini dapat visa. Zaman dulu kan nggak ada visa Pak ya. Pokoknya berangkat saja haji langsung demikian. Tapi saat ini kan ada batas-batas negara sehingga wajib visa. Nah, visa telah kita jelaskan. Yang pertama adalah visa umrah. Ya, visa umrah bukan untuk haji walaupun 3 bulan, dan oleh Saudi itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Visa umrah digunakan untuk haji walaupun ada sebagian yang mencari celah. Yang kedua adalah visa saksiyah atau multiple visa. 3 bulan keluar, di stempel lagi, masuk lagi. Kemudian dia mengajukan tasrih haji. Ya, kebanyakan tidak bisa membedakan apakah yang dia dapatkan adalah tasrih haji, apakah tasrih bis selama di masyair, selama di Mina, Muzdalifah dan Arafah. Sebagian ada hanya mendapatkan tasrih untuk bis. Ya, tapi disangka oleh sebagian jamaah itu adalah tasrih untuk haji. Nah, ini juga tidak diperbolehkan sebetulnya. Visa ziarah saksiyah tadi 3 bulan diperbaharui, 3 bulan diperbaharui sampai 1 tahun. Yang diperbolehkan yang berikutnya adalah visa iqamah. Visa izin tinggal 1 tahun. Ini dibolehkan untuk mengajukan visa haji. Kalau beruntung, alhamdulillah. Bagi mereka yang mendapatkan job di sana, tinggal di sana, atau studi di sana, visa ekspat, mungkin bahasa kita begitu ya, iqamah. Dan ini legal dan sah menurut Saudi, tidak masalah. Hanya mungkin mengundang sedikit diskusi. Kalau tidak kerja di sana, tidak studi di sana,
tapi mengajukan izin tinggal 1 tahun. Bagi Saudi itu tidak ada masalah, tapi bagi Depak itu adalah hal yang tidak boleh gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah visa Furada, sebagaimana kita ketahui itu juga legal dan sah. Hanya saja pengumumannya di ujung-ujung, bahwa kemudian visa Depak sebagaimana yang kita ketahui ada plus dan ada percepatan langsung berangkat. Ini jenis-jenis visa yang dimudahkan bagi kaum muslimin. Nah, saya kemarin mengulik satu hal yang unik, bahwa antrian jamaah haji Indonesia itu sangat panjang. Kalau kita memandang positif, ini menunjukkan animo dan antusias masyarakat Indonesia untuk berhaji luar biasa, sampai antrinya sangat panjang. Hal yang tidak terjadi lazimnya di negara lain mungkin. Kemudian yang kedua, mungkin ada hal yang perlu dievaluasi tentang sistem ONH, ongkos naik haji. Telah saya sebutkan akad saat ini bahwa uang yang kita titipkan itu dikelola dan boleh diinvestasikan oleh badan penyelenggara ibadah haji. Kemudian sebagai kompensasinya ada namanya manfaat dana haji. Katakanlah setelah saya sebutkan biaya haji realnya 90 juta, bisa naik haji walaupun hanya 60 juta. 30 jutanya disebut dengan manfaat titipan dana haji. Itu sebetulnya terjadi kalau investasi yang dilakukan oleh pemerintah untung. Kan begitu ya? Kalau tidak untung, berarti kembali ke harga real sesuai fakta. Ya, seperti itu. Atau bisa dengan skema memang subsidi oleh pemerintah, bukan bagi keuntungan atau bagi hasil. Nah, kalau dibebaskan tanpa ada pengelolaan tadi, pemerintah misalkan mengumumkan biaya haji 90 juta untuk tahun ini sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, misalkan demikian, tanpa ada embel-embel manfaat, dan yang berhaji hanya yang mampu, itu mungkin antriannya tidak akan sepanjang saat ini. Nah, katakanlah saat ini biaya real haji 90 juta. Fakta yang juga tidak bisa kita bantah, ada orang punya 90 juta tapi tidak bisa haji. Kenapa? Antriannya sudah panjang. Dengan setoran pertama berapa tadi Pak? 25 juta. Kira-kira lebih tepat biaya haji itu disubsidi dengan manfaat investasi pengelolaan dana haji, ataukah sebagaimana kebutuhan apa adanya? Kira-kira yang mana Pak? Kira-kira yang lebih tepat yang mana kalau kita lihat? Kalau manfaat haji tadi adalah bantuan murni pemerintah, itu tepat Pak, bagus membantu orang haji. Tapi kalau manfaat haji tadi dinarasikan dengan keuntungan dana pengelolaan, di situ riskannya. Kalau rugi, pemerintah bisa jadi tidak ada transparansi tapi tetap memberikan manfaat. Kalau investasi pasti untung, itu sama dengan hukum riba namanya. Seperti itu. Jadi itu sisi lain gitu ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain jawab? Mungkin. Ya, silakan Pak. Haji berkali-kali itu terdapat memang di dalam hadis Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adzunuba wal faqra kama yanfi ashabul kir al hadid atau kama qala Rasulullah SAW. Ulanglah, ikutilah haji yang satu ke haji berikutnya,
dan umrah yang satu ke umrah berikutnya. Sesungguhnya keduanya itu bisa membersihkan seseorang daripada dosa dan kemiskinan, sebagaimana pandai besi membersihkan besi daripada kotoran yang menempel di besi ketika dia memurnikan besi atau logam lainnya. Dari hadis ini ulama menyatakan bahwa boleh seseorang haji beberapa kali atau umrah beberapa kali. Hanya saja tergantung prioritas. Ada saatnya kata para ulama bersedekah dengan harta lebih utama daripada umrah atau haji yang diulang. Ketika kondisi memang sangat membutuhkan. Jadi memang apakah boleh? Boleh. Apakah mempunyai keutamaan? Tentu saja. Tapi dari sudut prioritas dan keutamaan bisa jadi bersedekah senilai biaya haji dan umrah itu pada satu keadaan dengan alasan dan latar belakang khusus lebih utama daripada digunakan untuk haji. Katakanlah haji plus 150 juta. Kita sudah haji. Kemudian ada satu kondisi yang membutuhkan bantuan kaum muslimin. Nah, ini terkadang lebih utama infak daripada digunakan untuk haji kalau sudah haji, begitu maksudnya. Adapun ditanya boleh atau enggak, boleh. Apakah disyariatkan? Disyariatkan. Punya pahala? Iya, keutamaan. Tapi hanya saja prioritas dan keutamaannya bisa jadi berbeda tergantung latar belakang yang ada. Seperti itu, Pak. Nah, maka ada sebagian para ulama menyatakan tidak penting juga bolak-balik umrah. Yang paling penting adalah empati dan banyak donasi serta berinfak kepada mereka yang membutuhkan. Walaupun kita katakan ya umrah berkali-kali penting, infak juga penting. Kalau bisa kan begitu. Iya, nah. Taib jamaah, ada lagi mungkin? Ya, tentang haji dan umrah kita juga berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini mungkin satu kali pertemuan lagi insyaallah pembahasan tentang haji. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.